Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Telzin Channel. Welcome back to my classroom. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nurbi Kesha Aprisilia dengan NIM F1C422017 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini dibuat sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Video kali ini aku akan membahas suatu materi yaitu mengenai ekologi. Saksikan sampai habis ya. Nah, ekologi ini berasal dari kata oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup ekologi. Nah, ruang lingkup ekologi ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor biotik. Faktor biotik yaitu faktor yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang merupakan makhluk hidup. Yang kedua yaitu ada faktor abiotik, yaitu faktor yang bukan berasal dari makhluk hidup, yaitu seperti suhu, udara, intensitas, kelembapan, dan lain-lain. Organisasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu adalah individu, yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang sejenis. Berikutnya yaitu komunitas. Komunitas seperti yang terdapat pada gambar merupakan contoh komunitas sawah yang terdiri dari kerbau, jangkrik, burung, padi, dan lain-lain yang merupakan penyusun komunitas sawah. Berikutnya yaitu adalah ekosistem, kemudian bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Kajian ekologi. Nah, menurut bidang kajiannya, ekologi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu autoekologi. Autoekologi merupakan ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme secara individu. Contohnya yaitu mempelajari seekor tupai dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu sinekologi. Sinekologi merupakan ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Contohnya terdapat pada gambar yaitu beberapa hewan pada lingkungannya, hubungan keterkaitan antara hewan-hewan tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Itu menurut bidang habitat. Yang pertama yaitu ada bahari atau kelautan. Yang kedua yaitu ekologi estuaria. Yang ketiga yaitu padang rumput. Dan ada juga seperti ekologi daratan dan yang lain sebagainya. Menurut bidang taksonomi, ada ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba. Dalam ekologi, aliran dalam ekologi ada 2. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan jalur pemindahan atau transfer energi dari satu organisme ke organisme lain yang memiliki perbedaan tingkat pada grafiknya. Yang kedua yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan struktur atau tingkatan trofik energi yang menggambarkan hubungan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem. Untuk contoh dari rantai makanan dan piramida ekologi dapat dilihat pada 2 gambar berikut. Ekologi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu piramida yang menggambarkan jumlah organisme pada tingkatan trofik. Yang kedua yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu piramida yang menggambarkan ukuran berat atau massa materi hidup pada setiap tingkatan trofik. Yang ketiga yaitu piramida energi. Piramida energi merupakan piramida yang menggambarkan proses penurunan energi pada setiap tingkatan trofik.
piramida, disusun berdasarkan produktivitas organisme pada setiap tingkatan trofik. Piramida ekologi berfungsi untuk menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan yang lainnya pada suatu ekosistem. Sesuai dengan namanya, susunan dan komposisi piramida semakin ke atas akan semakin mengecil. Pada bagian dasar, piramida adalah produsen, sedangkan pada bagian atas adalah konsumen puncak. Berikutnya yaitu adalah interaksi dalam ekologi. Yang pertama yaitu netralisme. Dengan sifat umum interaksi kedua populasi tidak saling mengganggu. Yang kedua yaitu kompetisi. Yang pertama adalah tipe gangguan langsung. Dengan sifat umum interaksi hambatan langsung terhadap kedua populasi. Yang ketiga yaitu kompetisi dengan tipe penggunaan sumber daya. Dengan sifat umum interaksi hambatan tak langsung bila sumber daya menurun. Yang keempat yaitu amensalisme. Dengan sifat umum interaksi populasi satu terhambat, populasi dua tak terhambat. Yang kelima yaitu parasitisme. Parasitisme merupakan salah satu contoh simbiosis. Parasitisme dengan sifat umum interaksi yaitu populasi satu parasit umumnya lebih kecil, populasi dua hospes. Yang keenam adalah predasi. Dengan sifat umum interaksi, populasi satu predator umumnya lebih besar. Yang ketujuh yaitu komensalisme. Dengan sifat umum interaksi, populasi satu komersial untung, populasi dua tidak terganggu. Yang kedelapan yaitu protokooperasi, dan yang kesembilan yaitu mutualisme. Dengan sifat umum interaksi, kedua populasi yang saling untung dan keduanya saling bergantung. Kerjasama merupakan kewajiban. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan tunggu untuk video kelanjutan berikutnya. Dadah!